Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan kali ini saya mau wawancara sedikit tentang faktor apa saja yang sekiranya mempengaruhi kepuasan pengguna pada aplikasi Pegadaian Digital. Oke, sebelumnya boleh mungkin untuk perkenalan dulu kali ya. Oke, terima kasih Karian. Halo, perkenalkan, namaku Tia. Eh, Saat ini aku masih berkuliah, masih sebagai mahasiswa di UNJ. Oke, Apalagi Karian untuk perkenalannya? berarti kesibukannya sekarang cuman kuliah gitu ya? Iya, saat ini aku masih kuliah Karian. Oke, sama berarti kita. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa hal sih yang mau saya tanya ya. Yang pertama, apakah Kakak ini pernah atau sampai sekarang ini masih menggunakan aplikasi dari Pegadaian Digital? Aku pernah menggunakan aplikasi tersebut. Oh, oke oke. Oke, yang selanjutnya mungkin saya mau nanya aja sih sekiranya apakah faktor yang saya sebutin ini mempengaruhi terhadap kepuasan pengguna? Yang pertama, jika informasi mengenai produk Pegadaian ini tidak dijelaskan dengan baik. Kira-kira Kakaknya ini setuju atau enggak? Hmm, Kalau informasi yang dijelaskan, menurut aku sudah cukup, sudah baik dari aplikasi Pegadaian Digital ini, Kak. Oh, berarti jika informasi yang dijelaskan itu tidak dijelaskan dengan baik, berarti mempengaruhi ya untuk kepuasan pengguna ya? Ya, Oke, betul. selanjutnya pertanyaan yang kedua, jika aplikasi Pegadaian ini memiliki kecepatan yang kurang baik atau lemot bisa disebut dalam melakukan tugas, kira-kira setuju nggak itu mempengaruhi kepuasan pelanggan atau pengguna? Setuju, Kak. Karena navigasi kan salah satu faktor yang penting. Kalau misalkan lemot, pasti kan kita sebagai pengguna kayak nggak sabaran gitu kan. Kayak, lemot banget nih, udahlah skip. Gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, jika aplikasi Pegadaian ini sering mengalami error, apakah itu mempengaruhi kepuasan pengguna? Setuju atau enggak? Setuju, Kak. Karena kalau error, pasti kan kita juga bete. Jadi kayak, skip aja, Kak. Oke, selanjutnya yang keempat, jika aplikasi Pegadaian Digital ini memiliki desain layout yang kurang menarik, kira-kira itu mempengaruhi kepuasan pengguna? Setuju atau enggak? Setuju, karena UI UX-nya itu kan apa estetika dari suatu aplikasi juga sangat mempengaruhi. Kalau misalkan sangat eye catching, pasti kan kita juga jadi tertarik gitu untuk menggunakannya. Betul. Oke, oke. Selanjutnya, jika aplikasi PDS ini memiliki komposisi warna yang kurang menarik, apakah itu mempengaruhi kepuasan pengguna juga? Setuju atau enggak? Setuju, karena seperti yang tadi aku jelaskan, estetika sangat mempengaruhi ketertarikan atau kepuasan si pengguna. Oke, selanjutnya yang terakhir aku mau nanya, jika aplikasi Pegadaian ini menyulitkan nasabah saat melakukan transaksi, itu faktor mempengaruhi kepuasan pengguna, setuju atau enggak? Setuju, karena transaksi hal yang sangat krusial kan. Jadi kalau misalkan ada sedikit error aja, Oke, jadi selanjutnya mempengaruhi. saya mau nanya aja sih Kak, apakah Kakak ini pernah mengalami salah satu dari isu atau faktor yang sudah saya sebutkan tadi pada saat menggunakan aplikasi Pegadaian Digital? Boleh, silakan disebutkan. Faktor apa salah satu isu ya. Jadi kendala Iya, ketika aku yang pakai pernah dialamin ya, aplikasi pembelian. Oh ya, boleh. aku pernah pakai itu apa ya? Aplikasinya itu agak lemot gitu. Jadi ya Hmm, navigasinya itu kurang. Jadi ketika kita memencet tombol, misalkan memencet fitur call apa FAQ apa call center itu jadi kayak lemot gitu. Jadi sebagai pengguna yang tidak sabaran, itu sangat mempengaruhi mempengaruhi. kepada ya kepuasan pengguna as user. Oke, Sangat selanjutnya sangat yang mempengaruhi. terakhir ini menurut
Kakak Tia ini apa sih faktor yang paling penting yang paling mempengaruhi kepuasan pengguna? Yang paling penting tentu aplikasinya itu harus ketika kita buka fiturnya itu lengkap apa yang mau kita cari, yang kita butuhkan itu semua ada dalam aplikasi tersebut. Yang Oke, kedua, tentunya dari segi tampilan juga menarik. Kalau misalkan hanya tulisan saja atau gambar aja itu kan kayak kurang informatif. Terus yang ketiga pelayanannya. Jadi kan biasanya setiap aplikasi itu kan memiliki pelayanan call center atau CS ya. Nah, itu kan kadang hanya dijawab hanya template-template yang misalkan kita nanya tentang transaksi tapi dijawab sama CS-nya itu template. Nah, itu tuh kadang hmm, kayak nggak sangat membantu. Jadi tidak pelayanan membantu. pelayanan kepada si penggunanya kurang gitu sih Kak. Oke, Sama sistem informasi karena kan pegadaian digital ini jatuhnya ke financial teknologi ya. Jadi secure secure atau keamanan dalam keamanan dalam untuk kita sebagai pengguna itu harus secure gitu sih Kak, biar oke. nggak. Terima kasih Katia untuk waktu serta kesempatannya dalam wawancara kali ini. Eh, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai terkait faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna pada aplikasi Pegadaian Digital. Oke, sebelumnya boleh nih perkenalan dulu nih. Ya, baik-baik. Nama saya Muhammad Fakih Akyel. Saya status saya sebagai mahasiswa sekarang. Umur saya 22 tahun. Oke, Kak Fakih ya dipanggil berarti ya. Oke, Iya, Kak. eh, yang pertama deh saya mau nanya nih, eh, kira-kira apakah Kak Fakih ini pernah atau sampai sekarang ini masih menggunakan aplikasi Pegadaian? Masih. Masih. Oke. Terus selanjutnya saya mau nanya aja sih apa aja sih faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Yang pertama itu ada informasi mengenai produk Pegadaian tidak dijelaskan dengan baik. Kira-kira setuju nggak dari Kak Faki sendiri? Itu setuju. Poin satu setuju. Oke, untuk yang poin kedua, aplikasi PDS ini memiliki kecepatan yang kurang baik atau bisa disebut lemot dalam melakukan tugas. Apa itu mempengaruhi kepuasan pengguna? Ya, itu mempengaruhi ya. Jadi, jadi ya itu mungkin masalahnya ya, salah satu penyebab masalah saya pakai aplikasinya Pegadaian Digital itu. Oke. Selanjutnya yang ketiga, aplikasi PDS ini sering mengalami error. Setuju nggak? Error, iya terkadang setuju. Oke. Selanjutnya yang keempat, aplikasi PDS memiliki desain layout yang kurang menarik. Apa itu termasuk faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna? Setuju atau enggak? Kalau desain layout kurang menarik sih benar, tapi kalau menurut eh, saya agak kurang setuju sih kalau mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Oke, Mungkin kalau nggak kurang apa-apa. menarik iya, tapi kalau kepuasan pelanggan mungkin saya kurang setuju gitu. Oke. Selanjutnya yang keempat, apa aplikasi PDS ini memiliki komposisi warna yang kurang menarik. Hmm, Menarik putih hijau ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya pas sih ya, perpaduan warnanya. Eh, itu kan lebih ke putih sama hijau ya. Putih lah ya mungkin lebih dominan ya. Iya, Ya kalau menurut saya ya itu mempengaruhi berarti. bagus lah, Setuju. mempengaruhi. Ya, setuju. Oke.
Selanjutnya yang terakhir, aplikasi PDS ini menyulitkan nasabah saat melakukan transaksi. Apakah itu faktor mempengaruhi kepuasan pengguna? Setuju nggak? Ya, itu setuju, setuju. Setuju. Oke. Selanjutnya kira-kira, eee, apakah Kak Faki ini pernah mengalami salah satu isu yang sudah saya sebutkan tadi pada saat menggunakan, aplikasi PDS tersebut? Mungkin ini sih Kak, lebih yang tadi saya bilang ya, kita lambat gitu kalau saya gunakan tuh kadang suka sering error. Jadi itu sih masalah terbesarnya dan yang paling Yang berulang ya, pernah dialami ya? Yang berulang-ulang. pernah dialami gitu ya? Iya, yang berulang-ulang gitu. Jadi saya agak ya ngeluhnya tuh di situ aja sih, isu utamanya tuh gitu. Oke. Oke, yang Sering error terakhir gitu oke, yang aplikasi ini. terakhir, menurut Kak Faki ini apa saja sih, faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna? Faktor apa saja kira-kira yang menurut Kak Faki? Untuk faktor sih mungkin pasti kalau eh, mungkin kalau layanannya baik juga kan orang udah puas ya, layanannya baik. Iya, Apalagi kan kalau dari digital gitu ya, kita pakai aja, kita kita nggak, maksudnya nggak merasa lambat, nggak merasa sering error juga kan, kita udah merasa puas gitu kan, udah puas ya terbantu pasti gitu. ya. Jadi mungkin faktor-faktornya ya itu aja sih, Oke, pasti terima lebih kasih, puas kalau lancar lah gitu. oke. Terima kasih atas jawabannya Kak Faki dan juga atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Mungkin saya tutup untuk wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.